Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Malam ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama akan mengikuti naik call GPIB dan kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya adalah Pendeta Egbert Parasian Siombing STMin yang saat ini sedang bertugas di GPIB Gracia Bekasi Utara. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami sama-sama berkumpul di rumah masing-masing dan kemudian kami sama-sama mengikuti naik call GPIB. Tuhan menolong berkati supaya kami sama-sama dapat mengerti, memahami firman-Mu dan siap melaksanakannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 13, demikian ini bunyi firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Pertanyaan kita pertama-tama tentang teks ini adalah, apakah kita pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saya kira ya. Kebaikan Tuhan yang kita terima banyak sekali, bahkan tak terkatakan. Misalnya, kalau kita masih bisa hidup, kalau kita tidak terinfeksi COVID, kalau kita mendapat banyak sesuatu yang tak terkatakan lagi, berarti Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah berkat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kita. Oleh karena itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya hidup kita seakan-akan tidak pernah lepas dari karya Tuhan yang selalu melingkungi hidup kita tiap hari. Kita akan belajar tentang satu situasi tertentu di Samaria pada waktu Filipus menginjili di sana. Ketika Filipus menginjili, ternyata ia bertemu dengan seorang tukang sihir yang namanya Simon. Simon adalah orang yang ahli sihir di Samaria dan dia disegani oleh orang-orang Samaria. Bahkan ia mendapat gelar sebagai orang yang memiliki kuasa besar. Orang Samaria banyak ikut Simon karena mereka memahami bahwa Simon memiliki banyak sihir yang mengherankan. Tetapi ini yang mungkin perlu kita perhatikan dengan serius Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata mereka
keluar dari kepercayaan pada Simon, lalu mereka mengikuti Filipus. Kenapa? Karena Filipus ternyata orang yang membawa Injil Kristus dan kemudian mengabarkan tentang kerajaan Allah. Saat Filipus datang dan mengabarkan Injil di sana, Filipus disambut dengan baik, termasuk juga oleh Simon. Semua orang akhirnya mau rela dibaptis, termasuk juga Simon. Simon nampaknya mengerti bahwa kuasa yang dia miliki, kuasa sihir yang ia selama ini lakukan, ternyata tidak bersaing dengan kuasa Tuhan. Ia mengerti bahwa kuasa Tuhan Yesus yang dibawa oleh Filipus adalah kuasa ilahi yang luar biasa. Itu sebabnya akhirnya Simon mau dibaptis dan mengikuti Filipus kemana saja ia pergi. Simon justru sangat takjub ketika ia menyaksikan langsung bagaimana Filipus membuat tanda-tanda dan membuat keajaiban-keajaiban. Apa yang kita pahami dari informasi singkat Alkitab ini? Bapak Ibu dan Saudara, dari informasi singkat Alkitab ini kita pahami begini. Ternyata kuasa Tuhan itu luar biasa atas kuasa dunia ini. Kuasa Tuhan Yesus itu tak tertandingi. Kuasa ilahi seperti ini sangat menakjubkan dan membuat kuasa-kuasa lain tunduk padanya. Bukan saja pada zaman dahulu, tetapi justru pada zaman sekarang pun nampak kuasa itu hebat. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa Allah mampu menggerakkan siapa saja untuk mendukung rencananya. Baik yang diajak itu kawan ataupun lawan. Salah satu yang kita bisa lihat dari teks ini adalah Simon. Simon jelas-jelas orang yang tidak percaya pada Yesus. Jelas-jelas ia menguasai sihir, tetapi ia bisa mengikuti Filipus. Kenapa? Tentu karena ada kuasa Yesus yang mempengaruhi Simon sehingga ia meninggalkan sihirnya. Ini bisa kita pahami bahwa kuasa Tuhan luar biasa bagi Simon saat itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ada orang di luar kita yang ternyata ia orang yang percaya pada Yesus, tadinya ia sungguh-sungguh melawan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat bahwa disitulah Tuhan Yesus bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa memahami apa yang dibuat oleh Simon. Ia tahu persis bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan kemudian ia menyadari dosanya. Ini mau menunjukkan pada kita sekalian bahwa semua orang harus tahu bahwa dirinya ketika bertemu dengan Yesus, maka dosa-dosanya diampuni jika ia mau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi, hanya dengan kuasa Tuhanlah orang berdosa itu bisa hidup. Dan hanya mendengar Tuhan Yesuslah atau mengikuti Tuhan Yesuslah, semua kita bisa hidup dengan baik. Simon adalah contoh yang membawa pesan pada kita. Apa pesannya? Pesannya begini. Meskipun Anda mungkin punya kekayaan, punya uang, punya jabatan, tetapi jangan tinggi hati. Jika Anda berhasil, Anda kaya dan lain segalanya, jangan sombong. Tapi silahkanlah, pelajarilah Injil Yesus, ikutlah apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bertujuan baik untuk kehidupan saudara dan saya.
Dari semua itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa katakan begini. Kenapa Tuhan Yesus itu memberikan semacam tanda atau semacam keajaiban-keajaiban? Keajaiban-keajaiban itu adalah bentuk promosi. Promosi apa? Promosi bahwa Tuhan berkuasa di dunia ini. Oleh karena itu, maka keajaiban-keajaiban itu diperlukan supaya orang bisa melihat bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan masih berkuasa. Dan karena Tuhan masih berkuasa, maka kita semua tidak perlu meragukannya. Tuhan berkuasa dulu di zaman-zaman pertanian, peternakan. Kalau zaman sekarang, Tuhan juga berkuasa di zaman-zaman era komputer, di zaman-zaman perusahaan atau produksi lain sebagainya. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat keajaiban-keajaiban, kita jangan melihat pada orangnya. Keajaiban-keajaiban itu adalah promosi atau alat Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Jadi jangan mengikuti orangnya. Orangnya itu adalah alat Tuhan. Dan tujuan dari keajaiban-keajaiban itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa seseorang lebih hebat dari orang lain. Tapi mau menunjukkan bahwa dia dipakai Tuhan. Dan kita harus ikut Tuhan, bukan ikut orang itu. Ini yang sering membuat kita keliru melihat hasil dari keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat pada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat keajaiban Tuhan Yesus, kita harusnya beruntung. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang melihat keajaiban Tuhan itu sebagai bukti Tuhan berkuasa. Kita beruntung Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita tidak hidup di zaman Yesus yang penuh kekerasan. Kita hidup di zaman yang saat ini penuh dengan lemah lembut dan perhatian. Karena itu mari kita manfaatkan kondisi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang harus kita buat Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang kita buat begini. Jangan lebih penting tentang kehidupan kita, tentang prasangka kita, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Simon tidak berani menghadapi Yesus dan murid-muridnya. Kalau murid-murid Yesus saja sudah dapat membuat keajaiban, maka kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan kuasa yang lebih hebat lagi. Oleh karena itu, dunia ini memang sering bandel, tidak mau mengerti. Mereka masih tidak mau percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak paksakan kehendaknya. Tuhan hanya minta semua orang yang percaya kepadanya silakan hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kesaksian Alkitab tidak pernah kita lihat, tetapi yang kita rasakan adalah kuasa dan keagungan Tuhan itu. Inilah yang harus kita sama-sama yakini dan mensyukuri atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Bukan saja pada masa lalu, tetapi juga pada masa sekarang. Kami belajar bagaimana Simon yang tadinya tidak percaya, sekarang dia menjadi percaya karena Tuhan Yesus mempengaruhinya. Kami sadar Tuhan bahwa kami pun harus mengikuti apa yang Kau kehendaki. Baik kami ada di kota maupun kami ada di Pelkes. Kami tahu perjuangan kami masing-masing berbeda, tetapi kami tahu Tuhan memiliki kuasa yang dapat menolong kami dimanapun kami berada. Biarlah itu dapat kami resapi, kami renungkan, dan kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.